Ada kalimat yang sering terdengar bijak, tapi jarang diuji dengan jujur. Tenang saja, yang tepat akan datang. Pertanyaannya bukan apakah kalimat itu indah. Pertanyaannya, apakah ia membuatmu bertumbuh atau membuatmu berhenti bergerak dengan cara yang lebih halus? Banyak orang menyebut dirinya tenang, padahal yang terjadi adalah penundaan yang dirapikan. Banyak yang mengaku pasrah, padahal sebenarnya takut gagal. Di sisi lain, ada orang yang benar-benar stabil. Ia tetap berambisi, tetap bekerja, tetap melatih diri setiap hari, tetapi batinnya tidak tergantung pada tepuk tangan, tidak runtuh karena penolakan. Disinilah stoikisme berdiri. Bukan untuk mematikan keinginan, bukan untuk membuatmu dingin, tapi untuk mengajarkan satu garis tegas. Ada yang bisa kamu kendalikan, dan ada yang tidak. Secara psikologis, manusia cenderung melebih-lebihkan hasil dan meremehkan proses. Kita membayangkan sukses, merasa sedikit lega. Lalu energi untuk bekerja justru turun. Otak sudah merasa mendapat hadiah, hanya dari membayangkannya. Itu sebabnya banyak orang rajin merencanakan, tapi jarang mengeksekusi. Stoik mengajarkan kebalikannya. Fokus pada tindakan kecil yang bisa diulang. Biarkan hasil menjadi urusan waktu dan probabilitas. Karena realitas sosial tidak selalu adil. Ada faktor koneksi, sistem, bahkan keberuntungan. Tapi di tengah semua itu, reputasi, kompetensi, dan cara kamu merespons tetap berada di wilayahmu. Dan itu cukup untuk membangun arah. Video ini bukan tentang menjadi santai tanpa arah. Ini tentang menjadi stabil tanpa kehilangan ambisi. Kita akan membedah 10 prinsip stoik yang membuatmu tetap tenang ketika mengejar sesuatu. Pekerjaan, pasangan, pengakuan, kekayaan, atau sekadar rasa cukup. Kita akan melihat bagaimana menjaga emosi tetap berdaulat, bagaimana menginginkan tanpa melekat, bagaimana menerima perlawanan tanpa menyerah. Karena yang tepat akan datang bukan jaminan kosong. Itu komitmen untuk menjadi pribadi yang siap saat kesempatan lewat. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Percaya pada waktu ilahi. Tenang saja. Yang tepat akan datang. Kalimat ini terdengar sederhana, tapi di dalamnya ada ujian karakter yang tidak sederhana. Coba jujur, saat kamu berkata, mungkin belum waktunya, itu lahir dari kedewasaan, atau dari ketakutan. Kadang kita menyebutnya sabar, padahal yang terjadi adalah menunda langkah karena takut reputasi tercoreng jika gagal. Di sini letak bedanya. Keyakinan yang matang tetap bergerak. Ia tidak panik, tapi ia juga tidak menghilang. Ia tetap latihan, tetap kirim proposal, tetap memperbaiki diri. Dalam stoikisme ini sejalan dengan prinsip dikotomi kendali. Fokus pada kualitas usaha, bukan hasil akhir. Epictetus menekankan, yang bisa kamu kendalikan adalah tindakanmu, bukan respons dunia. Sebaliknya, ada versi yang lebih halus. Self-handicapping. Istilah psikologi sejak 1978 menjelaskan bagaimana seseorang sengaja mengurangi usaha agar jika gagal, harga dirinya aman. Belum waktunya bisa jadi kalimat spiritual, tapi juga bisa jadi tameng. Sekarang bayangkan kamu sudah mencoba 3 kali dan ditolak. Fakta objektifnya hanya itu. 3 penolakan. Tapi pikiranmu mungkin menambah cerita. Berarti aku tidak cukup baik. Emosinya? Malu. Takut dilihat gagal. Disinilah spiritual bypassing sering terjadi. Bahasa iman dipakai untuk menghindari rasa tidak nyaman. Pertanyaannya sederhana. Kalau tidak ada yang menilai, langkah apa yang sebenarnya ingin kamu ambil hari ini? Percaya pada waktu ilahi bukan berarti duduk menunggu tanda. Ia berarti bergerak tanpa memaksa hasil. Ia tenang, tapi terukur. Ia sadar bahwa sistem sosial tidak selalu adil. Ada Matthew Effect,
di mana yang sudah punya akses akan lebih mudah mendapat peluang. Itu realitas. Tapi realitas bukan alasan untuk pasrah. Ia alasan untuk strategi. Kamu tetap bertanggung jawab pada usahamu. Kamu tidak mengontrol timing pasar, keputusan orang lain, atau algoritma. Tapi kamu mengontrol konsistensi. Bandura menyebut ini self-efficacy. Keyakinan bahwa tindakan kecilmu tetap berarti. Percaya pada waktu ilahi adalah kombinasi antara penerimaan dan disiplin. Kamu menerima bahwa hasil tidak dijamin. Tapi kamu juga menolak menjadi penonton dalam hidupmu sendiri. Jadi saat kamu berkata, tenang saja, pastikan itu bukan bisikan takut. Pastikan itu keputusan sadar. Aku bergerak, aku belajar, aku memperbaiki diri. Dan aku tidak membiarkan kecemasan mengatur langkahku. Yang tepat akan datang. Bukan karena kamu menunggu, tapi karena kamu menjadi siap. Poin 2. Kedaulatan emosi. Tenang saja. Kalimat ini terdengar kuat, tapi pertanyaannya, kamu benar-benar tenang? Atau hanya terlihat tenang? Coba ingat momen terakhir kamu tersulut. Mungkin ditolak, mungkin dibandingkan, mungkin dikritik di depan orang lain. Tubuhmu bereaksi lebih dulu. Detak naik. Napas memendek. Itu refleks biologis. Bahkan Stoik tidak pernah menyangkal itu. Yang mereka tekankan adalah apa yang terjadi setelah gelombang pertama. Disinilah kedaulatan dimulai. James Gross, peneliti regulasi emosi, membedakan dua cara utama. Menekan emosi atau menafsirkan ulang peristiwa. Menekan terlihat rapi di luar, tapi di dalam menumpuk. Dalam jangka panjang, pola ini berkorelasi dengan relasi yang lebih dingin dan tekanan psikologis lebih tinggi. Sedangkan menafsirkan ulang atau reappraisal justru lebih sehat secara sosial dan mental. Jadi ketika kamu berkata, aku tidak apa-apa, tanyakan pelan di dalam. Ini penerimaan atau penyangkalan. Stoikisme mengajarkan dikotomi kendali. Kamu tidak bisa mengontrol opini orang, komentar publik, atau hasil akhir. Epictetus sudah mengingatkan itu ribuan tahun lalu. Tapi kamu bisa mengontrol tafsirmu. Richard Lazarus menjelaskan bahwa emosi lahir dari penilaian kita terhadap situasi, bukan semata situasinya. Misalnya, kamu tidak dipilih dalam sebuah proyek. Fakta objektifnya hanya itu. Tapi kalau tafsirnya menjadi aku kalah kelas, emosinya berubah jadi malu atau marah. Kalau tafsirnya menjadi kompetisi ketat, aku perlu tingkatkan kualitas, emosinya lebih terarah. Ini bukan manipulasi diri. Ini disiplin berpikir. Ada teknik sederhana yang realistis. Saat tersulut, beri jeda 60 detik. Tarik napas 4 detik, hembus 6 detik. Slow breathing terbukti meningkatkan regulasi sistem saraf. Lalu tanyakan, apa fakta, apa tafsir, dan apa tindakanku berikutnya yang sesuai nilai? Kedaulatan emosi bukan berarti tidak marah. Bukan berarti tidak kecewa. Itu berarti kamu merasakan semuanya, tanpa menjadikannya komandan keputusan. Dan ada sisi lain yang perlu jujur kita lihat. Kadang tenang dipakai untuk dominasi, untuk membuat orang lain terlihat emosional, untuk menjaga citra kuat. Itu bukan stabilitas, itu permainan kuasa. Kedaulatan sejati justru terlihat dari keberanian menerima koreksi, tanpa defensif. Sekarang refleksi kecil. Saat kamu terlihat tenang, apakah orang merasa aman berbicara jujur padamu? Atau mereka justru merasa sedang berjalan di atas kaca tipis? Yang tepat akan datang, bukan hanya soal waktu. Itu soal siapa dirimu saat waktu itu tiba. Kalau emosimu liar, peluang yang datang pun bisa kamu rusak sendiri. Tapi kalau emosimu terkendali, reputasimu tumbuh pelan, stabil. Tenang bukan topeng. Tenang adalah posisi sadar. Dan dari posisi itu, kamu bergerak. Poin 3. Seni menginginkan tanpa melekat. Kamu boleh menginginkan sesuatu. Karier yang lebih tinggi, relasi yang lebih sehat, pengakuan yang layak.
Stoik tidak pernah melarang itu. Yang jadi masalah bukan keinginannya, tapi keterikatannya. Coba pelan-pelan kamu cek ke dalam. Saat kamu berkata, "Aku ingin ini." Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Takut gagal? Takut terlihat tertinggal? Takut tidak dianggap cukup? Epictetus pernah mengingatkan, sebagian hal bergantung pada kita, sebagian tidak. Keinginan yang sehat fokus pada tindakan, keterikatan fokus pada hasil. Bedanya tipis, tapi dampaknya jauh. Misalnya kamu mengejar promosi. Keinginan yang matang membuatmu meningkatkan kompetensi, membangun relasi profesional, memperbaiki kualitas kerja. Tapi keterikatan membuatmu memantau terus siapa pesaingmu, membandingkan diri setiap hari, bahkan merasa terancam saat orang lain berhasil. Leon Festinger menjelaskan bahwa manusia memang cenderung membandingkan diri ketika ukuran objektif tidak jelas. Tapi jika setiap pencapaian orang lain terasa seperti ancaman identitasmu, berarti yang kamu kejar bukan hanya tujuan, melainkan status. Ada juga fenomena yang sering tidak disadari, hedonic treadmill. Bahkan ketika kamu mendapatkan yang kamu inginkan, otak cepat beradaptasi dan ingin level berikutnya. Jadi kalau harga dirimu bergantung pada hasil, kamu tidak akan pernah benar-benar selesai. Stoik menawarkan pendekatan berbeda. Mereka menyebut ada hal-hal yang boleh dipilih seperti reputasi baik, kesejahteraan, pencapaian, tapi itu bukan fondasi harga diri. Fondasinya adalah karakter dan tindakan yang selaras nilai. Sekarang jujur saja, kalau tidak ada yang melihat, apakah kamu masih menginginkan hal itu? Kalau jawabannya ya, kemungkinan itu nilai. Kalau tidak, mungkin itu sekadar simbol. Dalam psikologi modern, ACT menyebut kemampuan ini sebagai fleksibilitas psikologis, tetap bergerak sesuai nilai meski hasil belum pasti. Kamu serius dalam usaha, tapi tidak menyandera identitas pada satu pintu. Mengincar tanpa melekat bukan berarti dingin. Kamu tetap peduli, kamu tetap berusaha. Tapi ketika hasil belum datang, kamu tidak runtuh. Ketika orang lain berhasil lebih dulu, kamu tidak perlu menjatuhkan mereka untuk merasa utuh. Karena pada akhirnya, yang tepat akan datang bukan hanya soal waktu. Itu tentang siapa kamu saat menunggu. Kalau kamu melekat, kamu mudah goyah. Kalau kamu terarah, kamu tetap stabil. Dan stabilitas itu justru membuatmu lebih kuat mengejar apa yang kamu inginkan. Poin 4. Daya tarik momen saat ini. Ada satu ironi yang jarang kita sadari. Kamu ingin masa depan yang lebih baik, tapi hampir seluruh energi mentalmu habis di sana. Besok, nanti, kalau sudah, kalau berhasil, lalu hari ini lewat begitu saja. Stoik tidak pernah memerintahkanmu untuk berhenti merencanakan. Marcus Aurelius justru menulis tentang disiplin bertindak. Tapi ia juga mengingatkan, hidup selalu terjadi di satu tempat. Sekarang, pertanyaannya bukan, apakah kamu punya tujuan? Pertanyaannya, saat ini kamu benar-benar hadir atau hanya menunggu hidup dimulai? Jon Kabat-Zinn mendefinisikan mindfulness sebagai perhatian yang disengaja pada saat ini, tanpa menghakimi. Bukan untuk pasif, tapi untuk jernih. Dalam pendekatan ACT, kehadiran justru membuatmu mampu bertindak sesuai nilai meski situasi tidak nyaman. Sekarang jujur, ketika kamu bekerja, apakah kamu benar-benar bekerja? Atau separuh pikiranmu sibuk membayangkan hasil, membandingkan diri, memeriksa notifikasi? Penelitian tentang social comparison menunjukkan paparan terus-menerus pada pencapaian orang lain meningkatkan rasa iri dan menurunkan kesejahteraan. Bahkan penggunaan pasif di media sosial berkorelasi dengan peningkatan envy. Jadi kalau kamu merasa tertinggal setelah scrolling, itu bukan kebetulan. Itu mekanisme psikologis yang bekerja. Daya tarik momen saat ini bukan romantisasi. Ia strategi fokus. Epictetus menegaskan bahwa yang berada dalam kendali kita adalah penilaian dan tindakan, bukan hasil akhir. Jadi ketika kamu memusatkan perhatian pada kualitas langkah hari ini, kamu sedang memperbesar probabilitas masa depan.
tanpa menggadaikan ketenangan. Ada cara konkret. Implementation intentions. Rencana sederhana. Jika jam 8, maka aku menulis 20 menit. Tanpa debat batin. Tanpa menunggu mood. Struktur kecil ini terbukti efektif meningkatkan konsistensi perilaku. Dan ada sisi lain yang perlu kamu periksa. Apakah menikmati momen jadi alasan untuk menunda tanggung jawab? Atau kamu benar-benar menggunakan hari ini untuk membangun kapasitas? Tesnya sederhana. Setelah hari ini selesai, kamu merasa lebih mampu atau lebih kosong. Kehadiran yang sehat meninggalkan bekas kerja. Catatan. Draft. Percakapan yang selesai. Keputusan yang jelas. Kehadiran yang palsu sering meninggalkan jejak distraksi. Yang tepat akan datang, bukan mantra pasif. Itu pernyataan disiplin. Kamu tidak mengontrol seluruh dunia, tapi kamu mengontrol kualitas perhatianmu sekarang. Dan perhatian yang terarah hari ini seringkali menjadi magnet paling sunyi untuk masa depan yang kamu inginkan. Poin 5. Keberanian mengekspresikan diri yang autentik. Ada satu ketakutan yang jarang kamu akui. Bukan takut gagal, tapi takut ditolak setelah kamu benar-benar menjadi dirimu sendiri. Selama ini mungkin kamu sudah disiplin, sudah tenang, sudah tidak melekat pada hasil. Tapi ada momen tertentu ketika kamu ingin bicara, lalu ragu. Kalau aku jujur, apa mereka tetap menerimaku? Stoik mengingatkan, reputasi bukan sepenuhnya dalam kendali kita. Epictetus menyebutnya sebagai sesuatu yang eksternal. Kamu bisa mengatur tindakan dan nilai, tapi respons orang lain tetap milik mereka. Dan di titik inilah keberanian diuji. Autentik bukan berarti meledak, bukan berarti semua pikiran harus diucapkan. Penelitian regulasi emosi oleh James Gross menunjukkan bahwa orang yang mampu mengelola respons sebelum berbicara cenderung memiliki relasi sosial yang lebih sehat dibanding yang impulsif. Jadi keberanian dewasa bukan soal kerasnya suara, tapi kestabilan sebelum suara itu keluar. Coba lihat contohnya. Dalam rapat, idemu dipotong. Fakta itu sederhana, tapi tafsir bisa liar. Mereka meremehkan aku. Jika kamu langsung menyerang, mungkin kamu merasa lega. Tapi setelah itu, relasi retak. Kepercayaan turun. Sekarang bayangkan kamu berkata, dengan nada stabil, "Saya ingin menyelesaikan poin ini dulu, lalu kita diskusikan." Itu bukan agresif, itu tegas. DBT menyebut pola ini sebagai kombinasi antara deskripsi fakta, ekspresi perasaan, dan permintaan yang jelas. Di sisi lain, ada ilusi yang perlu kamu waspadai. Kadang kita menyebut diri autentik padahal sedang mempertahankan ego. Teori sosiometer dari Mark Leary menjelaskan bahwa harga diri kita sangat sensitif terhadap sinyal penerimaan sosial. Jadi ketika ditolak, yang terasa bukan sekadar beda pendapat, tapi ancaman terhadap nilai diri. Pertanyaannya, saat kamu berbicara, apakah kamu ingin menyelesaikan masalah atau menyelamatkan harga diri? Keberanian autentik berarti siap kehilangan peluang tertentu demi menjaga integritas. Tapi bukan berarti menolak strategi. Mengubah cara menyampaikan bukan berarti mengubah nilai. Itu literasi sosial, bukan kemunafikan. Yang tepat akan datang juga berlaku di sini. Lingkungan yang sehat biasanya lebih menghargai ketegasan yang tenang daripada drama yang meledak. Mungkin tidak instan, tapi konsisten. Kamu tidak bisa mengontrol apakah semua orang setuju, tapi kamu bisa memastikan bahwa ketika kamu berbicara, itu lahir dari nilai, bukan dari luka. Dan itu seringkali cukup. Poin 6. Seni tidak bertindak secara strategis. Ada momen ketika tindakan terbaik bukan bergerak cepat, tapi menahan diri. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sadar, tidak semua situasi layak dibalas dengan reaksi. Sekarang coba jujur, ketika kamu memilih diam, itu karena kamu sudah menghitung arah, atau karena kamu takut kehilangan posisi? Tidak bertindak bisa jadi bentuk kedewasaan, tapi juga bisa jadi bentuk penghindaran yang terlihat elegan. Bedanya ada pada apa yang kamu lakukan di balik diam itu. Dalam dunia organisasi, ada istilah non-decision.
Kekuasaan tidak selalu muncul dari keputusan yang dibuat, tapi dari isu yang sengaja tidak pernah diangkat. Diam bisa menjadi strategi, tapi bisa juga menjadi cara mencuci tangan. Stoikisme mengajarkan fokus pada kendali. Kamu tidak mengontrol opini orang, reputasi, atau hasil akhir, tapi kamu mengontrol kapan bertindak dan kapan menunda. Epictetus sudah mengingatkan, respons adalah wilayahmu. Reaksi publik bukan. Sekarang bayangkan kamu diprovokasi. Kalau kamu langsung membalas, mungkin kamu merasa menang 5 menit. Tapi reputasi bisa rusak 5 bulan. James Gross menunjukkan bahwa regulasi emosi yang efektif terjadi sebelum ledakan, bukan setelahnya. Jadi jeda bukan kelemahan. Itu intervensi sadar. Namun hati-hati. Diam terlalu lama juga punya risiko. Omission bias menjelaskan bahwa manusia sering merasa lebih aman saat tidak bertindak, meskipun dampaknya sama atau lebih buruk. Diam bisa terasa netral, padahal sebenarnya kamu sedang membiarkan narasi dibentuk orang lain. Lalu bagaimana membedakan diam yang strategis dari diam yang pengecut? Diam strategis selalu punya rencana. Ada tenggat evaluasi, ada peningkatan kapasitas, ada langkah kecil yang berjalan di belakang layar. Kamu mengamati, membaca pola, memperkuat posisi. Diam pengecut hanya menunda rasa tidak nyaman. Tidak ada progres, tidak ada peningkatan. Hanya berharap situasi membaik sendiri. Framework OODA dari John Boyd menjelaskan siklus Observe, Orient, Decide, Act. Menahan diri itu sah saat kamu sedang observe dan orient. Tapi kalau kamu tidak pernah sampai decide dan act, itu bukan strategi. Itu stagnasi. Pertanyaannya sekarang, ketika kamu memilih tidak bertindak, apakah kamu sedang menyiapkan langkah yang lebih tepat? Atau sedang menghindari rasa takut terlihat salah? Yang tepat akan datang. Bukan berarti kamu duduk menunggu. Itu berarti kamu menolak dikendalikan oleh impuls. Kamu membaca waktu. Kamu menjaga energi. Dan saat momen itu benar-benar datang, kamu tidak ragu. Tenang bukan berarti pasif. Tenang berarti siap. Poin 7. Rasa syukur adalah kekuatan manifestasi. Ada satu kesalahpahaman yang perlu kita luruskan dulu. Syukur bukan sihir. Ia tidak menggerakkan alam semesta seperti tombol rahasia. Kalau itu yang kamu cari, kamu akan kecewa. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai pengatur arah perhatian dan penstabil keputusan, ceritanya berbeda. Coba refleksi pelan. Saat kamu fokus pada kekurangan, apa yang terjadi pada energimu? Sempit, tegang, reaktif. Sebaliknya, ketika kamu benar-benar menyadari apa yang masih kamu miliki, kesehatan, jaringan kecil, keterampilan dasar, pikiranmu sedikit lebih lapang. Di titik itu, keputusan cenderung lebih bersih. Barbara Fredrickson melalui teori Broaden and Build menjelaskan bahwa emosi positif memperluas cara berpikir dan membantu membangun sumber daya jangka panjang. Artinya, syukur bukan membuatmu pasif. Ia membuatmu lebih mampu melihat peluang yang sebelumnya tertutup oleh kecemasan. Namun mari realistis, ada juga syukur yang dipakai sebagai selimut. Aku sudah cukup kok, padahal kamu sedang menghindari evaluasi. Aku ikhlas, padahal kamu takut mencoba lagi. Itu bukan kedewasaan. Itu anestesi emosional. Syukur yang dewasa selalu punya jejak tindakan. Contohnya sederhana. Kamu bersyukur punya satu klien yang setia. Lalu apa? Kamu meningkatkan kualitas layanan. Kamu memperdalam kompetensi. Kamu memperkuat relasi. Sarah Algoy menunjukkan bahwa ekspresi syukur yang tulus memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan kemungkinan dukungan balik. Jadi syukur bukan berhenti, ia memperdalam. Sekarang tanya pada dirimu sendiri, apakah syukurmu membuatmu lebih disiplin atau hanya lebih nyaman? Ada kritik yang sehat juga. Psikologi modern mengingatkan bahwa positif saja tanpa menghadapi hambatan justru menurunkan kesiapan. Itulah sebabnya pendekatan mental contrasting atau WOOP menekankan, bayangkan hasil, akui rintangan, lalu rancang langkah konkret. Syukur menstabilkan batin,
Strategi menggerakkan posisi. Stoikisme pun tidak pernah menjanjikan balasan setimpal. Epictetus mengingatkan bahwa hasil bukan wilayah kendali kita. Yang bisa kamu miliki sepenuhnya adalah sikap dan tindakan. Jadi ketika kamu berkata, yang tepat akan datang, pastikan kamu juga sedang membangun kapasitas untuk menerimanya. Syukur yang kuat itu bukan kalimat panjang. Kadang hanya satu kesadaran sederhana. Aku masih punya satu langkah yang bisa kulakukan hari ini. Dan dari langkah kecil itu, arah perlahan terbentuk. Poin 8. Kekayaan dalam lebih sedikit keinginan. Ada pertanyaan yang jarang kamu tanyakan dengan jujur. Semakin banyak yang kamu inginkan, apakah hidupmu benar-benar semakin kaya? Atau justru semakin tegang? Stoik tidak pernah melarang ambisi, tapi mereka sangat tegas soal posisi keinginan. Epictetus membagi dunia menjadi dua, yang bisa kamu kendalikan dan yang tidak. Masalahnya, banyak keinginan modern justru menggantungkan harga diri pada hal yang jelas-jelas di luar kendali. Reputasi, simbol, pengakuan sosial. Sekarang coba lihat pola. Kamu melihat orang lain naik kelas, gaji naik, liburan eksotis, gaya hidup rapi. Fakta objektifnya sederhana. Mereka memiliki sesuatu, tapi pikiran menambahkan cerita. Kalau aku tidak seperti itu, aku tertinggal. Itulah mekanisme perbandingan sosial yang sudah lama dijelaskan dalam psikologi. Dan ketika standar hidupmu terus bergerak mengikuti standar orang lain, kamu masuk ke efek hedonic adaptation. Dapat satu level, sebentar bahagia, lalu ingin level berikutnya. Jadi pertanyaannya bukan, bolehkah ingin lebih? Tapi, apakah aku sedang mengendalikan keinginan atau keinginan yang mengendalikan aku? Kesederhanaan yang dewasa bukan anti kaya. Ia anti diperbudak. Kamu tetap bisa mengejar peningkatan, tapi objeknya bergeser. Kompetensi, stabilitas, relasi yang sehat. Self-determination theory menjelaskan bahwa manusia lebih sejahtera saat kebutuhan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan terpenuhi, bukan saat mengejar simbol tanpa henti. Mari realistis. Mengurangi keinginan memang bisa membuatmu terlihat kurang ambisius di mata sistem yang mengukur nilai dari kepemilikan. Itu risiko sosial yang nyata, tapi coba hitung juga risikonya kalau kamu terus mengikuti perlombaan yang tidak pernah selesai. Contoh konkret, kamu ditawari peluang cepat dengan bayaran tinggi, tapi jam kerja merusak kesehatan dan relasi. Apakah kamu menolak karena takut gagal? Atau karena kamu sadar harga yang dibayar terlalu mahal? Di sini perlu jujur. Kadang kita menyebut hidup sederhana untuk menyembunyikan ketakutan diuji. Kadang kita menyebut ambisi untuk menyembunyikan kecemasan status. Tesnya sederhana. Kalau ada peluang yang selaras nilai dan tidak merusak integritas, kamu tetap berani ambil? Kalau ya, itu kesederhanaan dewasa. Kalau tidak, mungkin itu pertahanan. Yang tepat akan datang, bukan berarti duduk diam. Itu berarti kamu menanam kapasitas, bukan mengejar simbol. Kamu membangun rasa aman dari kemampuan, bukan dari dekorasi. Dan ketika keinginanmu lebih sedikit tapi lebih jernih, langkahmu biasanya jauh lebih terarah. Poin 9. Filsafat tentang rasa cukup. Kamu pernah merasa lelah? Bukan karena kurang mampu, tapi karena merasa tidak pernah cukup? Angkanya naik, target tercapai, posisi membaik, tapi standar ikut naik, seperti treadmill. Kamu berlari, tapi pemandangannya tidak berubah. Konsep hedonic adaptation sudah lama menjelaskan ini. Manusia cepat terbiasa dengan peningkatan, lalu menganggapnya normal. Yang dulu impian, sekarang sekadar baseline. Jadi pertanyaannya pelan saja. Kamu mengejar pertumbuhan atau mengejar rasa aman yang tidak pernah benar-benar datang? Rasa cukup dalam stoikisme bukan berhenti berkembang. Ia memindahkan pusat nilai dari hasil ke karakter. Epictetus mengingatkan bahwa opini orang, reputasi, bahkan kekayaan bukan sepenuhnya dalam kendali kita. Kalau harga dirimu ditambatkan ke sana, kamu akan hidup dalam ketegangan permanen.
Tapi mari realistis, mengatakan, aku sudah cukup bisa jadi dua hal. Bisa jadi kedewasaan, bisa juga jadi mekanisme menghindari risiko. Bedanya terlihat dalam perilaku kecil sehari-hari. Kalau rasa cukupmu sehat, kamu tetap bertumbuh. Masih ada disiplin, masih ada evaluasi, masih ada perbaikan sistem kerja. Herbert Simon menyebut konsep satisficing, memilih yang cukup baik secara rasional, bukan karena malas, tapi karena sadar keterbatasan waktu dan energi. Sebaliknya, kalau rasa cukup itu kepuasan semu, biasanya ada sinisme tersembunyi. Mudah meremehkan orang ambisius, mudah berkata, aku tidak butuh itu, padahal mungkin kamu takut gagal mencapainya. Sekarang coba refleksi. Ketika melihat orang lain melesat, emosi apa yang muncul? Iri? Takut tertinggal? Status anxiety bukan hal tabu. Alain de Botton banyak membahas bagaimana kecemasan dinilai biasa saja bisa mendorong kita bekerja bukan demi makna, tapi demi pengakuan. Rasa cukup yang matang membuatmu bebas memilih ambisi, bukan dipaksa olehnya. Kamu masih bisa mengambil peluang besar jika selaras nilai. Kamu masih bisa berkata tidak jika harganya integritas. Dan ini bagian pentingnya. Dunia memang tidak selalu adil. Matthew Effect menunjukkan bahwa mereka yang sudah di atas sering lebih mudah mendapat peluang tambahan. Jadi, rasa cukup bukan alasan untuk berhenti strategis. Ia adalah kompas, bukan rem tangan. Yang tepat akan datang, bukan berarti kamu duduk menunggu. Itu berarti kamu tidak menjual dirimu untuk hal yang tidak sejalan. Kamu tetap bergerak. Tapi bukan karena takut dianggap kecil, melainkan karena sadar, nilaimu tidak pernah ditentukan oleh angka semata. Poin 10. Kebijaksanaan menerima perlawanan. Kamu ingin sesuatu, kamu sudah berusaha, lalu datang penolakan, hambatan, sindiran, sistem yang tidak ramah. Pertanyaannya bukan lagi, kenapa ini terjadi? Tapi, apa yang kamu lakukan setelah ini terjadi? Karena perlawanan bukan anomali, ia bagian dari pola. Stoikisme tidak pernah menjanjikan jalan mulus. Epictetus justru mengingatkan bahwa yang bisa kamu kendalikan hanyalah penilaian dan responsmu. Dunia luar sering berjalan seperti cuaca. Tidak selalu adil, tidak selalu bisa dinegosiasi. Sekarang kita bedah dengan tenang. Ketika kamu ditolak, fakta objektifnya sederhana. Proposal tidak diterima, ide tidak dipakai, peluang diambil orang lain. Tapi pikiran menambahkan cerita. Berarti aku tidak cukup. Mungkin ini tanda aku harus berhenti. Di titik ini, hati-hati dengan learned helplessness. Seligman menunjukkan bahwa ketika manusia merasa tidak punya kontrol berulang kali, mereka bisa berhenti mencoba, bahkan saat peluang sebenarnya masih ada. Maka yang pertama kamu jaga adalah interpretasi. Pisahkan fakta dari asumsi. Fakta, ditolak. Asumsi, aku gagal sebagai pribadi. Emosi, malu atau marah. Cerita ego, aku harus selalu terlihat kompeten. Begitu kamu memisahkan ini, kamu mengembalikan kendali. Tapi ada sisi lain. Menerima bukan berarti diam terhadap ketidakadilan. Acceptance dalam pendekatan ACT bukan menyerah, melainkan menerima realitas agar energi bisa dipakai untuk tindakan bernilai. Kamu tetap bisa berkata, ini tidak adil, tapi tanpa membiarkan kemarahan menjadi komandan. Saat diprovokasi, sistem saraf ingin membalas. Itu disebut psychological reactance, dorongan untuk merebut kembali kontrol yang terasa hilang. Namun reaksi impulsif sering merusak reputasi jangka panjang. Disinilah jeda menjadi kemudi. Coba uji diri dengan 3 pertanyaan dingin. Apakah tindakanku hari ini menjaga reputasiku? Apakah ini memperluas jalur peluang atau justru membakar jembatan? Apakah aku ingin menjelaskan keputusan ini 5 tahun dari sekarang? Harapan yang sehat bukan percaya dunia akan selalu adil. C.R. Snyder menjelaskan bahwa harapan terdiri dari 2 hal. Energi untuk bergerak dan kemampuan membuat jalur alternatif. Jadi kalau satu pintu tertutup, bukan berhenti. Cari pintu lain, atau buat jendela.
Yang tepat akan datang bukan jaminan tanpa usaha. Itu keyakinan bahwa selama kamu menjaga nilai, meningkatkan kapasitas, dan tidak kehilangan kendali batin, perlawanan tidak akan menghentikan arahmu. Tenang bukan berarti tidak terluka. Tenang berarti tetap memilih dengan sadar, meski sedang terluka. Kesimpulan, sekarang kita sampai di titik yang sering disalahartikan. Tenang saja, yang tepat akan datang. Kalimat ini bisa menjadi kekuatan, bisa juga menjadi alasan untuk diam terlalu lama. Mari kita jujur, setelah semua prinsip ini kamu pelajari, tentang kendali emosi, tentang tidak melekat pada hasil, tentang mengurangi keinginan, tentang menerima perlawanan. Pertanyaan terpentingnya sederhana. Apakah hidupmu benar-benar bergerak? Stoikisme tidak pernah mengajarkan pasrah. Epictetus sejak awal membedakan dengan tajam. Ada yang bergantung pada kita, ada yang tidak. Tenang berarti kamu berhenti memaksa yang di luar kendali. Tapi arah berarti kamu disiplin pada yang di dalam kendali. Sekarang cek indikatornya, tanpa drama. Apakah ada output mingguan yang bisa kamu tunjukkan? Apakah kompetensimu meningkat dalam 30 hari terakhir? Apakah relasimu makin sehat, atau justru menyempit karena kamu defensif? Kalau jawabannya ya, maka tenangmu hidup. Kalau tidak, mungkin yang kamu pegang hanyalah slogan. Riset tentang grit menunjukkan bahwa ketekunan jangka panjang lebih menentukan daripada ledakan motivasi. Deliberate practice menegaskan bahwa peningkatan datang dari latihan terarah, bukan sekadar pengalaman. Dan teori hope dari Snyder menyebut harapan bukan sekadar percaya, tetapi memiliki energi dan jalur alternatif. Artinya, yang tepat akan datang hanya masuk akal kalau kamu sedang membangun jalur. Sekarang refleksi lebih dalam. Motif terdalam apa yang menggerakkanmu? Bertumbuh? Mencari rasa aman? Membuktikan diri? Atau takut tertinggal? Motif itu bukan untuk dihakimi, tapi untuk ditata. Karena ketika motif tidak disadari, ia memimpin diam-diam. Ada kemungkinan kamu merasa lelah, ada kemungkinan kamu takut gagal lagi. Ada kemungkinan kamu ingin terlihat bijak agar tidak terlihat rentan. Semua itu manusiawi. Tapi manusia dewasa tidak menghapus rasa takut. Ia hanya tidak membiarkannya memegang kemudi. Dunia memang tidak selalu adil. Akses dan momentum sering bermain. Tapi reputasi, kompetensi, dan integritas tetap membangun jalur jangka panjang. Kamu bisa memilih kemenangan cepat yang rapuh, atau memilih kredibilitas yang pelan tapi kokoh. Pada akhirnya, ketenangan adalah kualitas pikiran. Arah adalah kualitas kebiasaan. Kamu tidak mengontrol musim, tapi kamu mengontrol apakah kamu menanam. Dan ketika kesempatan datang, cepat atau lambat, pertanyaannya bukan lagi, apakah aku pantas? Pertanyaannya adalah, apakah aku siap?